Ini sekarang saya lagi jogging, persiapan buat touring ke Turki, Yunani, dan Bulgaria. Ini rutin saya laksanain biasanya. Cuman karena minggu depan mau berangkat, jadi selama sebulan ini saya intensifkan. Ini toolkit yang akan saya bawa. Apa aja persiapannya? Ya banyak. Persiapkan dokumen, mempersiapkan tiket, mempersiapkan rute, kemudian memilih waktu yang tepat untuk touring di sana karena musimnya beda dengan Indonesia kan. Terus ditata di koper. Kita lihat. Persiapan saya lakukan 6 bulan yang lalu. Nah, pertama memilih waktu yang tepat. Jadi untuk memilih waktu yang tepat itu saya berkonsultasi. Kebetulan ada teman di Turki, kenal melalui media sosial. Dia seorang baker di sana. Jadi saya konsultasi waktu yang paling tepat untuk ke Turki itu bulan apa. Kalau musim dingin itu nggak mungkin. Nah, kalau musim panas itu selain suhunya lumayan panas, bisa sampai 35 derajat Celcius itu seperti di Jakarta atau di Pantura itu. Juga di sana lagi peak season. Kalau peak season itu tiket mahal, hotel mahal, tempat-tempat wisata penuh. Jadi selain tidak nyaman dan mahal. Akhirnya setelah konsultasi saya putuskan tuh berangkatnya di bulan September sampai Oktober. Jadi cuaca mulai berubah. Dapat info memang kalau bulan Oktober itu di Turki itu banyak hujan. Dan hujan di sana nggak seperti di Indonesia yang 2-3 jam berhenti gitu ya. Di sana kalau hujan katanya bisa sampai berhari-hari. Nah, berdasarkan ini pula untuk sebagai bahan untuk mempersiapkan perlengkapan yang harus dibawa. Perlengkapan apa yang harus dibawa? Nah, nanti saya jelasin sendiri ya. Itu soal pemilihan waktu. Nah, setelah memutuskan akan berangkat di bulan September, ini persiapan saya lakukan 6 bulan yang lalu. Jadi 6 bulan yang lalu saya mulai mencari tiket murah. Pokoknya orientasinya dapat tiket murah aja. Ya alhamdulillah di bulan September dapat tiket agak murah. Kemudian saya mulai mengurus visa dan paralel mencari sewaan sepeda motor. Yang pertama visa. Biasanya saya visa tuh ngurus sendiri, lebih murah lah ya. Kemudian ya lebih tahu prosedurnya. Cuman karena kali ini saya lewat biro jasa aja, karena ribet. Udah nambah dikit lah buat lewat biro jasa untuk mengurus visa ke Yunani, kesayangan. Setelah visa sambil jalan, saya mencari rentalan motor dibantu teman yang di Turki. Saya kemudian mencari rentalan motor, saya banding. Nah, untuk mendapatkan harga yang terbaik ini, saya cek juga di rentalan online. Dari rentalan online itu bisa jadi bahan negosiasi lah. Akhirnya dapat harga terbaik. Jadi saya tetap menjaga hubungan dengan teman di sana karena rentalannya mungkin relasinya dia atau siapa nggak tahu. Tapi dapat harga yang terbaik. Yang kedua, karena nanti di Turki katanya dia mau nemenin saya jalan. Untuk persiapan rute dan tempat-tempat yang dikunjungi itu saya survei di googling ya. Survei rute, survei jarak, survei musim, hotel, segala macam. Surveinya di sini. Turki. Kita cek ya. Ini dari Istanbul ke Ankara, 4 jam 20 menit, jaraknya 446 km lewat tol ini, Jakarta Semarang. Ada alternatif muter ini 6 jam. Ini Ankara Kapadokia, ada 2. Lewat tol dan non tol. Kalau lewat tol 3 jam 6 menit 304 km. Kalau non tol 333, 4,5 jam.
Kalau ini dari Athena menuju Bulgaria, Sofia, ibu kota Bulgaria. Jaraknya hanya 783 km atau 8 jam, 9 jam lah ini. Alternatif lain ini 9 jam lewat tol. Ada beberapa jalan. Ya kan? Ini survei spot-spot tourism. Istanbul, Kapadokia, Antalya, banyak sekali. Nah, jadi sebelum berangkat tuh saya selalu melakukan survei dulu di Google. Jarak tempuhnya berapa, butuh BBM berapa, waktu tempuh berapa. Jadi bisa perkirakan dari satu kota mau ke kota lain berangkat jam berapa, sehingga sore hari sudah bisa menginap sampai di hotel untuk menginap. Karena sangat berisiko kalau jalan malam hari, nggak tahu medan, nggak tahu tempat bensin, bengkel segala macam. Jadi prefer berangkat siang. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan walaupun cuma di Indonesia, itu survei di Google aja dulu supaya lebih pede di perjalanan. Setelah semuanya siap, tiket siap, visa siap, motor sudah deal, kemudian rute pun saya masih kasar ya. Jadi nggak detail lah. Karena sekarang kan semuanya gampang di media sosial banyak. Baru saya seminggu terakhir mempersiapkan apa-apa yang akan saya bawa. Yang pertama ini kunci pas dan ring satu set ya, dari ukuran paling kecil 8 sampai ke 24. Ini kita setirkan dulu. Nah, kemudian kekurangannya ini saya bawa kunci Inggris yang kecil, kunci L, kemudian tang, ini ada tang. Oh ini, kemudian obengnya saya pakai yang model begini ya, satu pegangan tapi matanya banyak supaya ringkes. Nah, kemudian yang paling penting adalah tambal ban. Ini saya membawa alat-alat tambal ban. Ini lemnya, kemudian ini tambal ban yang dari dalam jika sobeknya terlalu besar. Ini toolkit ini, kemudian saya punya pisau Swiss ini. Ini hadiah dari temen ya di Jerman. Waktu saya ke Jerman ini harganya mahal, 100 euro, ini hampir 2 juta itu. Tapi memang bagus banget, ini komplit dan tajam sekali ini. Ini nggak boleh lupa, ini harus bawanya harus di bagasi, nggak boleh ke kabin. Kalau dibawa ke kabin lupa disita ini di airport. Kemudian tali, saya membawa 2 macam tali. Yang ini tie down untuk mengikat motor kalau naik ferry atau naik kapal, karena biasanya kalau ada ombak goncangannya besar, untuk jaga-jaga aja. Karena saya rencana mau naik kapal itu dari Turki lewat Pulau Kos, Pulau Santorini, kemudian ke Athena. Nah, ini ada tali. Ini tali dari ban dalam sepeda motor. Saya potong-potong. Ini saya selalu bawa karena untuk jaga-jaga. Kemudian lampu, senter. Nah, ini senter saya bawa, solasi bawa. Kemudian pompa elektrik, dudukan handphone, kemudian stangbar ya, ini untuk dudukan. Ini handphone holder, ini untuk dudukannya. Dan bawa kunci gembok ini kalau untuk jaga-jaga jika sewaktu-waktu sepeda motor harus parkir di tempat yang agak terbuka. Nah, ini toolkit yang saya bawa ini lumayan banyak ya. Nah, ini penting karena di sana nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan bengkel banyak, ban banyak. Nah, yang paling penting juga kalau kita pergi ke Eropa itu membawa colokan listrik yang model 3 ini, yang ada groundnya, karena beda dengan di Indonesia. Jadi ini harus dibawa, daripada ntar repot nyari-nyari di sana, bawa dari sini aja. Dan ini 1 set untuk diolor, kabel oloran buat ngecas macam-macam, handphone,
kamera, laptop, alat komunikasi, apalagi ya, data di koper kita lihat. Dan setelah dirapikan, kira-kira segini nih alat toolkit yang saya bawa itu, seperempat koper ini. Setelah toolkit itu saya membawa perlengkapan untuk keperluan logistik, dan yang paling utama adalah rice cooker yang kecil ini, ukuran 3 ons. Pertama itu untuk berhemat, karena kemungkinan kalau di negara-negara di Eropa itu makanan tuh mahal ya, tapi Turki sama Bulgaria katanya murah, nggak tahu Yunani. Yang kedua juga untuk berjaga-jaga aja, ini logistiknya. Jadi saya bawa perbekalan, lauk pauk bawa sendiri untuk berhemat selama di sana. Yang kedua, selera, kadang-kadang pas kita makan ketemu makanan yang kita nggak cocok, itu kadang-kadang bikin nggak doyan makan, padahal kita harus makan kan. Berikutnya adalah keperluan pakaian riding. Ini raincoat atau mantel hujan. Ini penting, kemana-mana harus dibawa kalau riding, apalagi bulan Oktober, September, Oktober itu Turki musim hujan. Saya juga membawa celana, ini celana dalam yang banyak dipakai oleh pesepeda. Orang yang hobi sepedaan biasanya pakai ini. Jadi ini celana yang ada sponnya, di sini ada sponnya ini. Jadi pantat empuk. Kalau kita riding berhari-hari itu pantat empuk. Jangan lupa obat-obatan ini. Nah, ada dia obat mencret, apa lagi nih? FG Troses, vitamin, kemudian Promah, obat mah, apalagi paracetamol juga ada ini. Setelah logistik itu pakaian. Nah, tantangannya untuk bawa pakaian itu adalah yang tipis, cepat kering, karena tempatnya terbatas. Untuk menyiasati itu, yang pertama saya pakai ini disposable pakaian dalam inilah, yang sekali pakai. Jadi sekali pakai buang, jadi nggak perlu nyuci, satu nggak ribet juga untuk nyuci-nyuci. Yang kedua ini kaos dalam, lapisan dalam ya. Saya nggak tahu namanya ini apa, tapi pokoknya ini dipakai untuk daleman. Ini bahannya tipis, jadi kalau sore dicuci pagi udah kering. Saya bawa 3 karena 27 hari. Biasanya cukup, biasanya cuma 2. Kemudian kaos kaki. Ini membawa serep kaos kaki. Yang pertama adalah jadi kalau nanti kaos kakinya udah kotor, basah atau apa, tinggal buang, nggak perlu nyuci. Kaos kaki yang murah-murah aja, yang 10.000 3. Ini kaos kakinya. Dan kemudian yang ini yang udah nggak bagus, jadi kalau dibuang udah nggak sayang. Demikian juga dengan kaos. Ini kaos hanya bawa 3 biji. Kalau udah ya udah ditinggal aja. Karena biasanya saya membeli souvenir, salah satunya kaos di sana, sebelum dibawa pulang bisa dipakai. Celana serep, celana jeans bawa 1 aja. Nah, kemudian jersey. Ini bawa jersey 3 biji. Atau mungkin 2, nanti dikurangin kalau kira-kira penuh. Dan 1 lagi itu saya bawa ini baju khusus untuk sholat. 1 baju untuk sholat. Kalau misalnya sholat Jumat atau sholat ke masjid, pakai ini. Ini sedikit pakai kaos yang agak formal, kalau mungkin siapa tahu nanti ada ketemu acara yang lebih formal lah. Dah itu. Jadi pakaian ini harus sangat ringkas karena bagasinya terbatas ya. Rencana kan pakai X-Max. Mungkin mudah-mudahan ada top box. Jadi bisa lebih banyak nanti. Nah, berikutnya adalah pakaian. Ini 1 tas ini punya istri saya, nih nggak saya buka-buka. Pokoknya saya bilang sama istri, jatahnya bawa pakaian 1 tas ini untuk perjalanan selama 27 hari. Selanjutnya riding gear. Ya seperti biasanya riding gear itu helm. Ini saya sama Bude.
kemudian jaket. Ini jaket, kemudian sarung tangan, terus neck protector, ini protektor leher. Kemudian ini celana touring. Celana touring aku pakai yang jean, tapi yang bisa dimasukin protektor di sini. Kemudian sepatu, dan ini protektornya. Yang terakhir itu untuk dokumentasi. Nah, ini backtalk, ini alat komunikasi nanti dipasang di helm. Kemudian ini GoPro lama, ini GoPro 5. Kemudian tongsis sama tripod. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you.